Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngaji kajian manakib babat Jepara Selendang Sutra Jawa tentang asal-usul Lomban, Desa Langon, Desa Bulu, Sentono Senenan, Sunan Kudus, dan mitos orang Jepara tidak boleh menikah dengan orang Kudus. Lomban adalah melarung kepala kerbau ke laut. Lomban berasal dari kata lom atau ngelom atau ngilum yang artinya ke bawah atau tenggelam atau menghilang. Lalumban atau emban yang artinya terangkat atau muncul atau kelihatan. Arti lomban adalah kepala kerbau yang tenggelam lalu menghilang lalu terapung atau kelihatan kembali di atas permukaan laut. Lomban adalah tradisi budaya masyarakat pantai utara Jawa, khususnya masyarakat Jepara, untuk memperingati tragedi bencana laut utara Jawa, khususnya di Jepara, yang pernah kehilangan ikan. Kita kembali ke asal-usul Lomban, Desa Langon, Desa Bulu, Sentono Senenan, Sunan Kudus, mitos orang Jepara tidak boleh menikah dengan orang Kudus. Pada tahun 1527 Masehi, Kanjeng Retno Kencono, Binta Sultan Trenggono atau Ratu Kalinyamat menjadi ratu di Kalinyamatan, Krian, Jepara. Pada tahun 1536 Masehi, Kanjeng Sunan Hadirin atau yang bernama asli Sultan Solahuddin bin Sultan Ali Mogayat Shah dari Kesultanan Aceh Darussalam yang pergi ke Cina, lalu datang ke Jepara, lalu di Jepara dibuatkan padepokan di desa Mantingan oleh Kanjeng Sultan Trenggono yang bernama Padepokan Kandang Kebocah Angon, karena di pakar padepokan selalu dijaga oleh 10 kerbau. Dan di situ juga ada sebuah belik atau tempat mandi kerbau yang saat ini situs belik Kerbocah Angon masih ada di sebelah selatan Masjid Agung Mantingan Jepara. Lalu Sultan Solahuddin diberi gelar dan julukan sebagai Sunan Hadirin Jepara. Kerbau Kasunanan Mantingan jika malam berjajar menjadi pagar Kasunanan Mantingan yang dijaga oleh Raden Gelang. Jika siang, kerbau di Angon oleh Raden Gelang di sebuah kampung di sebelah timur Kasunanan Mantingan yang di sana juga terdapat belik atau kolam untuk memandikan kerbau. Sehingga tempat Raden Gelang Angon kerbau dinamakan Desa Gelang Angon, lalu menjadi Desa Gelangon, lalu menjadi Desa Ngelangon, lalu saat ini menjadi Desa Langon. Situs belik kebo Raden Gelang Angon saat ini masih ada di sebelah barat daya makam Raden Gelang di Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Saat Angon dan memberi makan kerbau dengan suket wojo, Raden Gelang selalu ditemani gadis kecil berumur 7 tahun yang bernama Condrowulan. Tapi Condrowulan selanjutnya mendapat tugas menjaga ikan emas milik Ratu Kalinyamat pemberian dari Syekh Abu Bakar Pulau Panjang, sehingga Condrowulan mendapat julukan sebagai Mbah Joko Laut, Desa Teluk Awur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Lalu pada tahun 1547 Masehi, karena Condrowulan berhasil membunuh Syekh Siti Jenar yang asli yang bernama Nur Hasnah atas perintah Sunan Hadirin, lalu jasad Nur Hasnah dimakamkan di sebelah barat Astana Mantingan, maka pada tahun 1548 Masehi, Sunan Hadirin mendapat hadiah dari Kanjeng Sultan Trenggono, yaitu dinikahkan dengan anaknya yang bernama Retno Kencono atau Ratu Kalinyamat. Lalu setelah menikah, Ratu Kalinyamat tinggal di Kasunanan Mantingan. Karena Sunan Hadirin menikah dengan Ratu Kalinyamat, maka Kasunanan Mantingan berubah menjadi Kesultanan Mantingan dengan nama Kesultanan Kandang Kebocah Angon. Suatu hari pada tahun 1548 Masehi, Kanjeng Sunan Kudus pergi ke pantai Jepara. Sunan Kudus menemukan seekor ikan emas lalu dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Sunan Kudus memelihara ikan emas tersebut dan selalu mengambil sisi ikan emas lalu dijual. Ikan emas yang sisinya diambil oleh Sunan Kudus selalu tumbuh lagi dan tumbuh lagi, sehingga Sunan Kudus menjadi sangat kaya raya dari hasil ikan emas Jepara. Lalu orang Kudus yang mengetahui bahwa di Jepara ada ikan emas, maka hampir semua orang Kudus pergi ke Jepara untuk mencari ikan emas seperti yang ditemukan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Karena laut bagian pinggir Jepara diobok-obok memakai berbagai cara dan alat agar orang Kudus bisa mendapatkan ikan emas, maka ikan di Jepara lari ke tengah laut. Sehingga ikan di pantai Jepara tidak ada yang di pinggir. Lalu masyarakat Jepara tidak bisa mengambil ikan lagi. Sunan Kudus yang mendengar kabar bahwa ikan Jepara sudah tidak ada lagi yang di pinggir untuk diambil oleh masyarakat Jepara, lalu Sunan Kudus pergi ke Jepara menemui Kanjeng Sunan Hadirin dan berkata, "Wong Jepara wis ra duwe iwak mas." Artinya orang Jepara sudah tidak punya kejayaan. Lalu Sunan Hadirin mengambil gulungan rumput wojo atau suket wojo sebagai pakan kerbaunya, lalu dikalungkan ke leher Kanjeng Sunan Kudus, dan Kanjeng Sunan Hadirin berkata kepada Sunan Kudus, "Iki emas." Artinya, ini emas. Lalu Sunan Kudus yang melihat di lehernya ada kalung emas yang sangat besar, maka Kanjeng Sunan Kudus merasa malu dan segera pulang ke Kudus. Kanjeng Sunan Hadirin dan Ratu Kalinyamat yang mendengar kabar
bahwa nelayan Jepara tidak bisa mengambil ikan. Lalu pada hari ke-7 setelah Hari Raya Idul Fitri, Ratu Kalinyamat dan Sunan Hadirin mengambil seekor kerbau milik Sunan Hadirin dan 1 ekor kambing. Lalu dimandikan di Belik Kebucak Anguan Mantingan yang ada di sebelah selatan Masjid Mantingan. Lalu kerbau diarak ke dermaga Jepara. Lalu pada hari ke-8 setelah Hari Raya Idul Fitri, kerbau disembelih di dermaga Jepara. Pada masa kekuasaan Ratu Kalinyamat maupun pada masa kekuasaan Bintoro, dermaga Jepara adalah, kalau dari barat, Pantai Bulu, ke timur melewati Kali Kanal sampai kantor Polres Jepara. Lalu kantor Polres Jepara ke utara sampai Kaliwiso. Lalu Kaliwiso ke barat sampai Pantai Ujung Batu. Jadi pusat kota Jepara saat ini dahulunya adalah pusat dermaga Jepara, tapi pada masa penjajahan diuruk lalu menjadi pusat kota Jepara saat ini. Setelah kerbau dan kambing disembelih, lalu dagingnya dimasak. Setelah masak, lalu acara doa bersama. Setelah selesai doa bersama, lalu daging dimakan bersama-sama antara rakyat dan ratu dan sultan untuk sedekah halal bihalal atau balal, atau saat ini dikenal dengan istilah open house sesuai makna Idul Fitri, yaitu Id artinya kembali seperti biasanya, lalu Fitri artinya makan di siang hari. Sedangkan untuk mensucikan diri di saat Idul Fitri dinamakan zakat fitroh. Jadi agar difahami perbedaan antara Idul Fitri dengan zakat fitroh. Jadi bukan Idul Fitro atau kembali suci, lalu zakat fitri atau kembali makan. Tapi Idul Fitri artinya kembali makan di siang hari, lalu ada zakat fitroh yang artinya untuk mensucikan diri. Idul Fitri atau bahasa Jawa dinamakan bodo, boh, atau dibohno, artinya diserahkan, dipasrahkan, diberikan semua makanan. Lalu doh atau ditudohno artinya diperlihatkan atau dipamerkan saat makan di siang hari. Lalu setelah itu kepala kerbau dilarung, tujuannya untuk memancing agar ikan yang berada di tengah laut karena habis diobok-obok oleh orang kudus, lalu ikan pergi ke tengah, agar ikan pergi ke pinggir pantai agar mudah diambil oleh para nelayan. Setelah itu khusus bulu kambing dibagikan oleh Ratu Kalinyamat ke nelayan untuk ditaruh di perahu. Aroma perengus bulu kambing dapat mengundang ikan untuk mendekat ke perahu. Tempat pembagian bulu kambing yang saat itu berada di dermaga Jepara akhirnya dikenal dengan nama Pantai Bulu. Lalu setelah terjadi pengurukan dermaga Jepara pada zaman penjajah, akhirnya Pantai Bulu berubah menjadi Desa Bulu Jepara. Setelah selesai acara doa menyapa laut dengan cara lomban, akhirnya ikan di pantai utara Jawa khususnya di Jepara sudah minggir dan mudah diambil oleh para nelayan Jepara dan nelayan pantai utara Jawa. Sehingga pantai utara Jawa khususnya Jepara menjadi makmur kembali. Pada tahun 1550 Masehi, sebelum Kanjeng Sunan Kudus wafat, Kanjeng Sunan Kudus menyesal dan malu karena telah mengambil ikan emas Jepara dan pernah menghina Jepara. Maka pada hari Senin Kliwon, beliau mengutus seorang muridnya yang bernama Khairi Abbas untuk meminta maaf kepada Kanjeng Ratu Kalinyamat di Jepara. Ketika sampai di suatu desa di Jepara, Khairi Abbas bertemu dengan prajurit Mantingan. Khairi Abbas bertanya, "Di manakah letak Kesultanan Mantingan Jepara?" Lalu prajurit Kesultanan Mantingan bertanya, "Kamu dari mana dan untuk apa ke Kesultanan Jepara?" Khairi Abbas berkata bahwa ia adalah utusan Kanjeng Sunan Kudus. Maka prajurit Kesultanan Jepara langsung membunuh Khairi Abbas. Sebelum Khairi Abbas wafat, beliau melanjutkan kata-katanya bahwa ia ke Kesultanan Mantingan disuruh menyampaikan maaf Kanjeng Sunan Kudus kepada Ratu Kalinyamat dan masyarakat Jepara. Setelah berkata, lalu Khairi Abbas tewas. Prajurit Mantingan yang baru tahu bahwa maksud kedatangan Khairi Abbas adalah untuk menyampaikan maaf Kanjeng Sunan Kudus kepada Kanjeng Ratu Kalinyamat dan masyarakat Jepara, maka jasad Khairi Abbas lalu dimakamkan secara terhormat oleh prajurit Kesultanan Mantingan di Desa Senenan, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara dengan nama Makam Sentono. Saat itu sudah ada nama Desa Senenan karena Desa Senenan sudah ada pada tahun 1547 Masehi oleh Kanjeng Sunan Bonang saat menyerahkan sebuah gong yang saat ini artefak gong masih ada. Tapi kisah lengkap tentang asal-usul Desa Senenan akan kita bahas dalam bab lain. Lalu dari sinilah ada kepercayaan atau mitos kalau orang Jepara tidak boleh menikah dengan orang Kudus karena Kanjeng Sunan Kudus dianggap pernah jahat kepada orang Jepara. Demikian sekilas kisah tentang asal-usul Lomban, Desa Langon, Desa Bulu, Sentono Senenan, Sunan Kudus. Mitos orang Jepara tidak boleh menikah dengan orang Kudus. Kita ketemu lagi dalam kisah yang lain, masih dalam Babat Jepara, Selendang Sutra Jawa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.